Jangan biarkan dirimu lengah, karena cerita kali ini akan membuatmu bertanya-tanya, apakah suara langkah kecil itu berasal dari dunia nyata atau dari dunia yang tidak terlihat. Kuncilah pintu, matikan lampu, dan jangan berani menoleh ke belakang, karena malam ini kau tidak sendirian. Sesuatu sudah menunggu di balik kegelapan. Selamat datang di saluran tengah malam. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di saluran tengah malam bersama Hoshi Kawarui. Tempat di mana cerita-cerita menyeramkan menemani larut malam kalian. Di episode kali ini, aku akan membagikan kisah nyata yang dialami oleh salah satu teman kita. Siapkan dirimu karena cerita ini akan membuat bulu kudukmu merinding. Kisah ini datang dari seorang penonton bernama Andi, yang saat itu baru pindah ke sebuah rumah di pinggiran kota bersama keluarganya. Rumah itu telah kosong selama beberapa tahun sebelum akhirnya dibeli oleh keluarganya. Pada awalnya, semua terasa biasa saja. Meskipun rumah itu memiliki suasana yang agak menyeramkan, namun semuanya berubah ketika suatu malam Andi merasakan sesuatu yang aneh. Malam itu Andi terbangun sekitar 3 pagi. Dia merasa haus dan memutuskan untuk turun ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati ruang tamu, dia mendengarkan suara langkah kecil dari kejauhan. Dia memutuskan untuk melanjutkan langkahnya dan tidak mempedulikan suara langkah tersebut. Namun, setelah di ujung koridor, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Di sudut ruang tamu di dekat jendela yang besar, dia melihat seorang anak kecil yang berdiri membelakanginya. Anak itu mengenakan baju tidur yang lusuh dan rambut yang menutupi wajahnya. Andi merasa bingung karena dia tahu bahwa tidak ada anak kecil di rumah itu selain adiknya. Dengan perasaan takut, Andi menenggati anak itu dan bertanya, "Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini?" Namun anak itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri dan tidak bergerak sama sekali. Andi mulai merinding ketika dia akan mendekat lebih jauh. Anak itu perlahan-lahan menoleh kepalanya ke arah Andi. Apa yang Andi lihat membuat darahnya membeku. Wajah anak itu pucat pasi, dengan mata yang hitam dan kosong. Mulutnya tersenyum lebar, tetapi senyum itu terasa begitu tidak wajar. Andi langsung mundur, mencoba berpikir jernih. Dia segera berlari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Dia hanya duduk di tempat tidurnya, mendengarkan suara-suara aneh yang terdengar dari luar kamarnya. Saat pagi tiba, Andi menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Mereka tidak mempercayai cerita Andi dan menganggapnya hanya mimpi buruk. Namun setelah kejadian itu, Andi mulai sering melihat sosok anak kecil itu di sudut-sudut rumah. Terkadang dia melihatnya dari jendela. Kadang dia mendengarnya tertawa kecil di tengah malam. Jadi, itulah kisah nyata yang dialami oleh Andi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa?
jika ia kirimkan ceritamu ke saluran tengah malam. Dan siapa tahu ceritamu akan saya bacakan di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, jangan pernah menoleh ke belakang ketika kamu merasa ada yang mengawasimu di malam hari.